Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke praktikum pemrograman web dinamis pertemuan kedua, yang materinya itu adalah SQL dan MySQL. Oke, sebelum kita ke praktikum, sebaiknya kita lihat dulu ya peraturan praktikumnya. Kemarin saya belum kasih tahu, cuman posting aja di sini. Jadi peraturan yang pertama itu bukan peraturan sih, ini peraturan dan ketentuan, jadi campur ya. Jadi proses praktikum itu dilaksanakan secara asinkron pakai Google Classroom sama WA. Jadi kalau mau diskusi, mau tanya segala macam, silahkan share di WA group aja. Baik kalau misal ada yang error atau ada kendala apa gitu. Kalau error misalnya error, itu di screenshot aja errornya gimana, line codingnya gimana, share aja di grup. Kalau untuk soal pretest, post test itu dikumpulnya di Google Classroom. Nah, soal pretestnya itu dia bakal dibagikan H-1. H-1 sebelum pelaksanaan praktikum. Nah, ditutupnya itu 15 menit setelah mulai jam praktikum. Nah, semisal jam praktikum kalian itu hari Selasa pukul 15, berarti pembagiannya itu hari sebelumnya, berarti hari Senin. Hari Senin malam itu maksimal hari Senin malam jam 9 itu pasti sudah di-share. Nah, nanti ketika 15 menit setelah praktikum jam 9 hari Selasa, jam 3 hari Selasa itu berarti nanti udah nggak bisa dibuka lagi pretestnya. Nah, terus soal pretest itu dapat diakses kapan saja. Jadi selama soal pretest itu masih bisa diakses, nah itu kalian bisa mengerjakan itu kapan aja gitu. Mau setelah diposting jam 9 malam hari Senin itu kalian kerjakan bisa sampai 15 menit setelah jadwal praktikum itu mulai. Nah, ada waktu pekerjaannya, waktu mengerjakannya itu adalah 25 menit, 25 menit kayak gitu. Jadi ketika kalian mengerjakan pretest itu nanti ada waktu 25 menit untuk mengerjakan. Setelah 25 menit nanti otomatis akan ke close. Dan ketika ke close itu dia tidak otomatis terposting. Lalu untuk post test itu nanti soal post testnya itu biasanya bareng sama video materi. Ketika kalian lihat video materi nanti di akhir itu biasanya ada post testnya kayak gitu. Dan maksimum ngumpulinnya itu H+2 kayak gitu. Untuk inhalnya itu 2 kali, sebelum UTS sama sebelum UAS. Terus maksimum nilai mahasiswa yang inhal itu 70. Kayak gitu, itu udah kesepakatan dari asisten dan juga dari dosen pengampu. Terus yang ketujuh, tidak ada toleransi bagi mahasiswa yang lebih dari 4 kali inhal. Jadi ketika 4 kali pertemuan praktikum kalian tidak ada kabar atau tidak berangkat praktikum atau tidak mengerjakan, nah itu kalian dianggap gagal 4 kali. Nah, semisal kalau kalian mengerjakan pretest tapi tidak mengumpulkan post test, itu dianggap juga inhal. Atau sebaliknya, walaupun kalian mengumpulkan post test tapi tidak mengikuti pretest, berarti kalian juga inhal. Dihitungnya inhal satu pertemuan itu. Terus post test dikumpulkan dalam bentuk PDF. Formatnya seperti ini. Kembali lagi ke modul ya. Materinya pertemuan 2 itu SQL dan MySQL. Nah, apa sih itu SQL dan MySQL? Nah, kalau SQL itu merupakan bahasanya ya. Jadi struktur query language. Jadi bahasa yang digunakan untuk pengelolaan web pada suatu SMDB. SMDB itu sistem manajemen basis data. Nah, kalau MySQL itu merupakan aplikasinya, aplikasi yang untuk memanage-nya itu. Kalau SQL-nya itu bahasanya. Contoh kayak SQL itu kayak select from nama table kayak gitu. Terus insert gitu. Kayak gitu. Nah, di dalam SQL ini itu ada istilah DDL sama DML. Nah, kalau DDL itu atau Data Definition Language itu dia digunakan untuk memanajemen semisal table. Nah, tabelnya. Jadi lebih ke tabelnya ya, kayak untuk membuat table, terus database menggunakan database-nya, terus untuk mengedit table, menghapus table kayak gitu kalau DDL itu. Kalau DML itu lebih untuk ke
data yang ada di dalam tabelnya itu, data manipulation language kayak gitu. Misal untuk mengambil data, terus untuk memasukkan data, untuk mengupdate data, untuk mendelete data kayak gitu. Itu perbedaan dari DDL dan DML. Nah, di sini ada perintah dasar SQL. Ini contoh perintah sintaks dasarnya DDL-nya. Misal create database. Nah, itu termasuk DDL. Jadi membuat database di dalam suatu sistemnya di MySQL itu menggunakan DDL. Misal contohnya ini create database. Create database, nama database-nya apa? Terus di sini ada create table, nama tabelnya apa? Terus variabelnya apa aja kayak gitu. Nah, kayaknya teman-teman kalau sudah mengikuti dan bisa melewati dengan baik mata kuliah basis data, pasti sudah paham semua ini. Saya kira semua teman-teman sudah paham lah ya. Karena di basis data pasti ini sudah ngelotok kering lah dibahasnya. Kayak gitu. Nah, ini keterangan lebih lanjutnya. Nama field, nama kolomnya itu apa, nama variabel lah istilahnya. Terus tipe datanya semisal ada varchar, ada text, ada blob, ada enum kayak gitu. Terus constraints-nya itu kayak batasan-batasan gitu yang diberikan untuk setiap kolomnya. Semisal nggak boleh kosong, dia not null, atau dia itu sifatnya unik. Berarti kalau unik itu dia tidak boleh ada yang sama lagi selain hanya satu itu kayak gitu. Terus dia itu sebuah primary key atau foreign key kayak gitu. Nah, terus di sini ada DML. Nah, DML itu lebih untuk memanipulasi data pada suatu table itu. Semisal untuk mengambil data atau menampilkan data menggunakan select. Semisal lagi untuk menambahkan data baru, insert, terus untuk update, untuk menghapus kayak gitu. Nah, ini contoh manipulasi data. Nah, nih, semisal kita disajikan data seperti ini, data yang ada dalam table. Nah, ini yang username, password, tanggal lahir, jumlah transaksi ini bisa kita sebut dengan atribut atau juga bisa kita sebut dengan kolom kayak gitu. Nah, terus yang seperti Aris Budi, terus tanggal lahir ini isinya 09/09/1987 ini adalah datanya. Nah, jadi kalau untuk mengelola yang username, password, untuk mengganti tipe data, untuk menambahkan atribut itu nanti menggunakan DDL. Kalau semisal untuk memanipulasi data yang dalam tabel ini, dia menggunakan DML seperti itu. Nah, ini semisal untuk menampilkan seluruh data, select from user. User itu nama tabelnya ya, nama tabelnya user berarti dia bakal menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel ini. Kalau select from user, bintang ya. Bintang itu berarti tandanya semua data. Semisal mau menampilkan username saja bisa, jadi select username from user kayak gitu. Untuk menampilkan data yang tidak pernah transaksi. Nah, semisal menggunakan kondisi tertentu, menggunakan where seperti itu. Semisal ini kondisinya total transaksinya 0, berarti dia tidak pernah bertransaksi. Nah, berarti nanti yang keluar bakal Budi sama Daniel ini datanya. Karena dia transaksinya 0 menggunakan kondisi ini. Oke, yang di sini di C itu ada untuk menampilkan pengguna yang memiliki transaksi dalam range 10 sampai 10.000. Nah, ini karena di sini ada jumlah transaksi sama total transaksi. Nah, ini kita belum tahu ya. Ini sebenarnya yang diperintahkan apa? Nah, tapi kita asumsikan saja ini adalah total transaksi. Nah, semisal total transaksinya kita diminta untuk menampilkan yang total transaksinya antara 10 sampai 10.000. Nah, berarti di sini select username from user di mana di sini harusnya total transaksi ya. Total transaksi itu lebih dari 10 dan total transaksi itu kurang dari 10.000 seperti itu harusnya. Ketika kita diminta untuk menampilkan dalam range 10 sampai 10.000. Kalau ini nggak tahu ya gimana ya. Jadi rancu kalau ini nanti. Jadi nanti ini jumlah transaksinya yang kurang dari 10 yang kalau pakai perintah ini nanti yang keluar yang jumlah transaksinya kurang dari 10 dan yang total transaksinya lebih dari 10.000. Berarti mana? Berarti bakal dua ini yang nggak ada yang tampil berarti. Soalnya yang kurang dari 10 nggak ada di sini. Ada cuman dia
total transaksi tidak lebih dari 10.000 seperti itu. Jadi nggak ada yang ditampilkan ketika kita menggunakan kode ini. Nah, yang D itu menampilkan total transaksi. Nah, ini untuk menampilkan select. Nah, ini tadi kan biasanya pakai bintang. Kalau pakai bintang itu dia bakal ditampilkan semuanya. Nah, kalau ini dia adalah jumlah dari total transaksi. Jadi select sum, di dalam kurungnya itu ada total transaksi. Berarti nanti total transaksi di sini itu bakal dijumlahkan semua dari yang baris pertama, baris kedua, baris ketiga, keempat, kelima itu bakal dijumlahkan semua. Seperti itu. Nah, nanti jumlahnya ini nanti dia akan membuat kolom baru. Kolom barunya dipanggilnya as-nya, namanya itu total nominal transaksi kayak gitu. Nah, terus menampilkan data berdasarkan urutan tertentu. Nah, ini select, jadi semua data diambil from user. Nah, order by diurutkan berdasarkan jumlah transaksi descending. Berarti nanti descending. Ini apa namanya? Urutannya descending dia, bukan ascending. Kalau ascending ASC gitu aja. Kalau descending DESC. Kayak gitu. Oke, jadi selanjutnya itu langkah praktikum ya. Oke, praktikum. Jadi tools yang digunakan itu pakai exam server, web server ya, web server exam. Terus mungkin nanti kita juga butuh browser, seperti itu. Oke, jadi tools pertama yang kita butuhkan itu adalah web server ya, exam. Nah, examnya di run as administrator ya. Dia saja. Nah, nanti kita jalankannya itu ada Apache sama MySQL-nya. Nah, sebenarnya kita bisa mengelola database itu menggunakan phpMyAdmin yang ada di browser kita. Nah, kita sudah disediakan ini. Sebenarnya lebih gampang gitu. Cuman supaya lebih paham, untuk praktikum kali ini kita menggunakan shell-nya exam. Nah, kita pilih shell-nya aja. Nah, di sini. Kita login dulu. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, kita sudah bisa untuk mengeksekusi kode-kode SQL-nya. Oke, kita buka modul lagi ya. Oke, untuk langkah pertama, pastikan web server aktif. Nah, sudah aktif ya web servernya. Sudah aktif, hijau semua, portnya bisa diakses. Terus kita akses localhost php myadmin. Sudah bisa diakses. Masuk ke command prompt yang dimaksud itu shell ini tadi, MariaDB-nya. Nah, kita diminta untuk membuat database akademik. Oke, untuk membuat database itu kita menggunakan sintaknya create database. Nah, nama database-nya apa? Akademik. Oke, jangan lupa titik komanya. Oke, sorry, ternyata kurang database. Kurang A. Nah, sudah bisa. Nah, untuk menggunakan database akademik ini, kita menggunakan use database. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, kira-kira database apa aja sih yang udah ada di dalam MySQL kita. Itu bisa pakai show databases. Sorry. Nah, jangan lupa titik komanya. Show database, di sini udah ada ya database akademiknya, sudah ada di list itu. Untuk menggunakannya kita menggunakan use akademik. Nah, use akademik. Database change berarti sudah masuk, ada tulisan akademiknya di sini, berarti sudah masuk ke dalam database kita. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam database, kita bisa untuk membuat table segala macam untuk memanipulasi datanya. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sebuah table yang namanya table mahasiswa. Nah, untuk membuat table, kita menggunakan create table. Nama tablenya apa? Nama tablenya mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa ini ada beberapa atribut atau kolom yang akan kita buat
Nah, di sini ada NIM, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, itu dengan tipe datanya masing-masing. Nah, semisal di sini kita buat ya, kita sesuaikan dengan di modul saja. Kita ada ke tabel mahasiswa, ada NIM, terus tipe datanya varchar. Nah, dalam kurung ini adalah panjang data yang bisa kita inputkan ke dalam kolom NIM kayak gitu. Semisal dia panjangnya 5, berarti itu dia memuat 5 karakter paling banyak, seperti itu. Nah, semisal di sini kita buat 10. Nah, terus karena biasanya NIM ini untuk primary key, ketika kita ingin membuat primary key itu bisa kita definisikan primary key-nya itu di bawah. Di sini seperti ini, primary key, terus dalam kurung nama kolom yang akan menjadi foreign key-nya, atau bisa langsung saja di sini seperti ini. Semisal primary key. Nah, langsung seperti ini juga bisa. Seperti itu. Kita ngikutin modul aja. Terus nama varchar 50. Kita buat banyak sekali, 255 spesial panjangnya. Terus jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini kita bisa menggunakan varchar 1. Nah, berarti nanti isinya hanya satu karakter, dia itu P atau L, perempuan atau laki-laki, atau kita juga bisa menggunakan enum. Enum itu sudah kita sediakan opsinya di sini, kita definisikan, semisal laki-laki, perempuan. Nah, berarti ketika kita mengisi kolom jenis kelamin, kita hanya bisa mengisi dengan value laki-laki atau perempuan, seperti itu. Nah, kayak gitu. Semisal kita pakai varchar, nah kita bisa isi apa aja, yang penting dia cuma hanya panjangnya 1 kayak gitu. Mau A, B, C, D, L, P bisa. Itu menyesuaikan aja ya, sesuai dengan requirement-nya. Terus alamat itu teks. Nah, apa bedanya teks varchar sama char? Nah, kalau teks itu biasanya dia lebih panjang data yang bisa kita isi, atau kapasitasnya itu lebih besar daripada. Kalau varchar atau char itu kan kita tentukan sendiri. Kalau teks itu dia lebih banyak, tapi sudah ditentukan dari sananya, seperti itu. Terus tanggal lahir itu dia bentuknya tanggal ya, date berarti. Terus primary key-nya adalah name seperti itu. Jangan lupa tutup kurung, ketik 2. Oke. Nah, untuk mengecek tabel yang kita buat, kita bisa menggunakan DESC, nama tabelnya mahasiswa. Nah, ini tadi yang sudah kita buat. Jadi NIM itu tipe datanya varchar, panjangnya 10. Dia nggak boleh kosong, nulnya tidak yes, dia no. Jadi tidak boleh kosong, harus diisi. Dia primary key seperti itu. Nah, untuk mengisikan datanya, di sini kita bisa menggunakan insert into nama tabelnya mahasiswa. Nah, terus values-nya apa? Isinya apa dalamnya? Data yang mau kita isi. Values. Nah, di sini kita langsung isi semua aja ya, nggak usah satu-satu. Jadi langsung bareng aja. Berarti di sini data yang pertama itu ada NIM-nya adalah MHS01, terus namanya Siti Aminah, dia perempuan, dia Solo, alamatnya
tanggal lahirnya 1995, lalu bulan 10/01. Nah, dia bakal terisi ketika oke. Nah, sekarang kita diminta untuk menampilkannya. Select from mahasiswa. Nah, sudah terisi semua. Nah, ketika teman-teman ingin mengisi hanya kolom tertentu, semisal teman-teman hanya ingin mengisi kolom NIM dan kolom nama, itu juga bisa. Nah, di sini kita menggunakan insert into. Nah, tapi di sini didefinisikan terlebih dahulu kolom apa yang ingin kalian isi, misalnya NIM dan nama saja. Nah, berarti hanya kolom NIM dan nama saja yang akan diisi seperti itu. Nah, di sini semisal NIM-nya MHS 005 dan nama saya Vin. Nah, itu bisa. Nah, tapi yang di sini yang terisi hanyalah NIM dan nama saja. Jenis kelamin, alamat, tanggal lahir dia tidak ada isinya atau nul. Nul itu tidak ada isinya ya. Seperti itu. Diminta untuk menampilkan mahasiswa yang berasal dari Solo. Select from mahasiswa. Nah, di sini menggunakan kondisi ya. Kondisinya di mana alamatnya itu dia di Solo. Nah, ada 2 mahasiswa yang lain seperti itu. Saya kira teman-teman sudah paham semua lah ya, karena sebenarnya ini dasarnya itu sudah di mata kuliah dan praktikum basis data. Harusnya teman-teman sudah paham jika sudah mengikuti mata kuliah dan praktikum basis data tersebut. Nah, ini post testnya. Yang pertama, silahkan lakukan langkah-langkah praktikum di atas. Jadi langkah-langkah praktikum tadi yang saya demokan ini silahkan dilakukan di komputer kalian masing-masing. Terus laporkan output setiap langkahnya. Jadi setiap langkah tadi seperti membuat tabel, membuat database, terus memasuk data itu silahkan kalian jelaskan. Jadi silahkan di screenshot kodenya dan hasilnya. Setelah itu kalian jelaskan bagaimana seperti itu. Jadi jangan hanya gambar saja tapi dijelaskan ya. Nah, terus yang ketiga, buatlah perintah untuk menampilkan data berikut. Jadi yang kalian diminta untuk menampilkan mahasiswa yang kelahirannya di atas tahun 1995. Nah, berarti menggunakan seperti apa kode SQL yang harus digunakan, kalian menentukan. Terus mahasiswa yang terdapat kata city pada namanya. Nah, silahkan teman-teman kerjakan seperti itu. Nah, nanti untuk post testnya itu silahkan dikumpul di Google Classroom. Formatnya sudah ada seperti apa. Nah, dikumpulkannya dalam bentuk PDF. Oke, mungkin itu saja praktikum untuk pertemuan kedua kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.